Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Datul Fani. Di sini saya akan presentasikan mengenai proposal skripsi tugas UAS isu-isu PIO. Judul dari penelitian saya adalah hubungan konsep diri dengan tingkat burnout para karyawan yang bekerja di coffee shop di daerah Bukit Tinggi. Latar belakangnya adalah, beberapa penelitian membuktikan bahwa karyawan merupakan salah satu profesi yang sangat berisiko tinggi mengalami stres kerja dan mengarah pada kecenderungan burnout. Nah, di sini Pins dan Maslah mendefinisikan burnout merupakan sebuah sindrom kelelahan fisik maupun mental yang termasuk berkembangnya konsep diri yang negatif. Nah, dari fenomena yang saya dapatkan, beberapa karyawan mengalami kelelahan atau stres kerja yang dikarenakan tuntutan kerja yang begitu berat dan tidak sesuai dengan kemampuan dari pekerja tersebut. Nah, dan juga kurangnya upah tambahan dan waktu istirahat menjadi keluhan karena tuntutan kerja yang berat. Beberapa dari mereka mengatakan mereka itu hanya bekerja untuk mendapatkan uang, namun mereka tidak mendapatkan kenyamanan di tempat kerjanya. Jadi konsep diri mereka yang negatif membuat mereka tuh mengeluh dan seakan-akan mereka itu tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Nah, yang pertama, adanya kelelahan pada karyawan yang bekerja di coffee shop karena tuntutan kerja yang begitu berat, fisik yang lemah, badan sakit, dan stres yang dapat membuat individu memiliki konsep diri yang cenderung ke arah negatif. Yang kedua, adanya hambatan secara internal, yaitu dari karyawan yang menyerah terhadap dirinya, tidak bersemangat dalam menjalani pekerjaannya, kurang merasa mampu terhadap tuntutan pekerjaan. Selanjutnya, fokus kajian dalam penelitian ini menyangkut atribut psikologis individu yang dapat diukur dengan alat ukur psikologi, sehingga metode yang cocok untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada terdapat hubungan yang positif antara konsep diri dan burnout. Nah, manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu dapat berguna untuk pengembangan ilmu dalam psikologi industri organisasi. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga manfaat bagi perusahaan ke depannya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Nah, pendekatan teoritis. Nah, yang pertama, pengertian burnout. Pins dan Maslah 1993 mendefinisikan burnout merupakan sebuah sindrom kelelahan fisik maupun mental yang termasuk berkembangnya konsep diri yang negatif, terganggunya konsentrasi, serta perilaku kerja yang negatif. Keadaan tersebut menjadi penyebab dari suasana dan situasi kerja yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, kurangnya pengorbanan komitmen, kurangnya performasi, dan prestasi kerja tidak maksimal. Jarak akan menjadi suatu akibat dari kelelahan, bahkan enggan untuk terlihat dari lingkungannya. Ketidaksesuaian antara harapan usaha dengan apa yang didapat dari pekerjaan juga dapat menyebabkan burnout. Nah, Leiter and Maslah 1907 mengklasifikasikan ada 3 dimensi dari burnout. Yang pertama tuh exhaustion. Ini tuh ditandai dengan kelelahan yang berkepanjangan secara fisik maupun secara mental. Nah, yang kedua tuh sinis. Nah, ini tuh ditandai dengan sikap sinis, yaitu kecenderungan dalam menarik diri di lingkungan kerja. Nah, yang ketiga itu ineffectiveness, ditandai dengan perasaan tidak berjaya, tidak mampu terhadap memikul tanggung jawab yang seharusnya dia dapatkan. Nah, selanjutnya definisi dari self concept, yaitu konsep diri. Yu dan kawan-kawan 2019 mengungkapkan bahwa konsep diri profesional merupakan persepsi dari apa dan bagaimana seorang dalam bersikap. Konsep diri mengacu pada persepsi seorang terhadap kemampuan, nilai keyakinan, pengetahuan, dan motivasinya yang terbentuk dan berubah dalam proses beragam pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Nah, Calhoun dan Akokela 1995 mengemukakan terdapat 2 jenis dari konsep diri yang negatif. Yang pertama itu pandangan manusia terhadap dirinya yang tidak teratur. Nah, jadi itu individu di sini tuh tidak mengetahui apa kekurangan dan apa kelebihannya sendiri. Nah, yang kedua itu pandangan seorang yang terhadap dirinya itu terlalu yakin, terlalu teratur, terlalu stabil lah. Nah, di sini tuh individu tuh memandang dirinya tuh terlalu kaku. Nah, biasanya kemungkinan hal ini bisa terjadi karena didikan orang tuanya yang keras. Nah, analisis dari masalah. Nah, di sini peneliti ingin belajari apakah
Dengan adanya kelelahan pada karyawan yang bekerja di coffee shop karena tuntutan kerja yang berat, fisik yang lemah, badan sakit, dan stres membuat individu memiliki konsep diri yang cenderung ke arah negatif. Dan juga mencari tahu apakah konsep diri yang rendah memiliki hubungan negatif dengan kelelahan, yaitu semakin rendah konsep diri maka semakin tinggi kelelahan. Nah, selanjutnya metode pelaksanaan kegiatan. Yang pertama tuh pelaksanaan itu dilakukan oleh saya, Ida Fani, dengan NIM 1701253. Detail kegiatan itu yang pertama tuh tempat penelitian di kafe-kafe kopi yang ada di Bukit Tinggi. Itu waktu penelitian itu belum diketahui. Subjek penelitian itu 30 karyawan kopi, barista atau waiters di kafe. Nah, metode penelitian ini menggunakan kuesioner berbentuk kuesioner, ya, itu penelitian menggunakan kuesioner berbentuk skala Likert, yaitu dalam rentan 0 sampai 6, yaitu berupa daftar pertanyaan tertutup. Nah, terus hasil dari penyumbatan setiap gejala dikategorikan sesuai dengan derajat rendah, sedang, dan tinggi. Nah, baiklah, sekian dari presentasi proposal skripsi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.